Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullah la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara ainah, yaitu salah satu bentuk riba, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian, maksudnya cinta dunia dan melupakan kewajiban, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kehinaan terhadap kalian. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menghilangkan kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Lihatlah jemaah sekalian, saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia dizolimi, ditindas, bahkan disembelih, tapi kita sebagai umat yang besar tidak bisa menyelamatkan mereka. Ketika agama kita dihina, ketika Al-Quran dilecehkan, ketika Nabi Muhammad SAW dinista, kita sebagai umat yang besar tidak bisa menghukum orang yang melakukannya. Ini sebuah kehinaan, ini sebuah kelemahan. Maka hendaklah kita menyadari kehinaan dan kelemahan kita, dan kita cari tahu apa sebabnya dan bagaimana kita kembali jaya. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita 3 sebab kelemahan kita, kehinaan kita. Yang pertama kata beliau, idza tabaya'tum bil 'ainah, apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara ainah, seakan-akan jual beli tapi hakikatnya riba. Namun kata Asy-Syekhul Albani rahimahullahu taala, ayata'amaltum bil muamalat al muharramah, maksud hadis ini adalah kalian melakukan transaksi-transaksi yang haram. Wa minhal ainah, dan jual beli al-ainah ini hanya sebuah contoh. Kalian telah melakukan jual beli dan berbagai transaksi yang diharamkan oleh syariat. Wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz-zar'i. Yang kedua, kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ay insaraftum anil qiyam biwajibatikum ad-diniyah ilal ihtimam bil umurid dunyawiyah wa kasbil mal bi ayyi tariqin kana. Maknanya adalah kalian meninggalkan kewajiban-kewajiban kalian, kemudian kalian lebih perhatian kepada urusan-urusan dunia dan mengumpulkan harta dengan cara apapun, tidak peduli apakah halal atau haram. Inilah yang terjadi pada banyak umat Islam. Kewajiban-kewajiban mereka terhadap agama tidak lagi mereka pedulikan. Kesibukan mereka yang terbesar adalah urusan dunia. Itu yang mereka utamakan. Dan untuk mendapatkan harta yang melimpah, mereka sudah tidak peduli lagi apakah dari sumber yang halal atau yang haram. Kemudian yang ketiga, meninggalkan jihad. Kesimpulannya jemaah sekalian, penyebab umat Islam itu lemah, penyebab umat Islam itu hina sehingga bisa dikalahkan adalah karena perbuatan dosa-dosa kita. Maka kehinaan dan kelemahan kita adalah bagian dari hukuman yang Allah timpakan kepada kita. Bukan karena musuh yang lebih kuat daripada kita dari segi kekuatan fisik, bukan karena senjata mereka lebih hebat, bukan karena jumlah pasukan mereka lebih besar, bukan karena teknologi mereka lebih maju, bukan karena ekonomi mereka lebih berkembang, bukan, melainkan karena dosa-dosa kita. Dan jemaah sekalian, ini terbukti dalam catatan sepanjang sejarah umat Islam. Tidak ada sejarahnya umat Islam itu kalah hanya karena lebih lemah secara fisik, melainkan karena dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah ingatkan di surat At-Taubah ayat ke-25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak pertempuran. Perhatikan jemaah sekalian. Ini sebab kekuatan umat Islam, pertolongan Allah. Bukan karena kehebatan diri kita, senjata kita, teknologi kita, pasukan kita.
tapi karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak menyiapkan pasukan, kita tidak menyiapkan senjata sebagai negara-negara Islam, bukan seperti itu. Tapi itu bukan sebab yang utama. Mempersiapkan senjata dan pasukan itu juga perintah Allah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan kekuatan yang kamu sanggupi untuk menghadapi mereka. Tapi ingat, itu bukan sebab utamanya. Itu tidak berarti, itu tidak bermanfaat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong kita. Maka Allah tegaskan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak pertempuran. Wa yauma Hunain. Namun ingatlah hari perang Hunain. Idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Tatkala kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian, maka itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan bumi yang luas ini menjadi sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin. Kemudian kalian lari berpaling. Apa dosa mereka jemaah sekalian? Allah sebutkan dalam ayat ini. Idz a'jabatkum kathratukum. Tatkala kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian. Itulah dosa mereka. Ujub, merasa takjub, merasa bangga kepada jumlah mereka, kehebatan mereka. Inilah penyebab Allah memberikan hukuman di awal pertempuran kepada kaum muslimin. Tapi kemudian mereka bertobat sehingga Allah memberikan pertolongan kepada mereka dan pada akhirnya kemenangan di tangan umat Islam. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi dengan hari ini? Bukan hanya syirik kecil, bahkan syirik besar dalam berbagai macam bentuknya tersebar di tengah-tengah umat Islam. Bagaimana mungkin Allah memberikan pertolongan? Begitu pula perang Uhud. Hanya karena satu pesan Nabi Muhammad SAW yang dilupakan oleh pasukan. Nabi SAW berpesan, apapun yang terjadi di bawah, kalian jangan turun dari bukit ini, yang disebut Bukit Pemanah. Tapi karena melihat di bawah kaum muslimin telah menang, orang-orang musyrik telah lari kocar-kacir dan meninggalkan harta-harta rampasan perang, maka yang di atas terlupa dengan pesan Nabi SAW, mereka pun turun. Saat itulah banyak sekali jatuh korban di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau saja hanya karena satu petunjuk Nabi SAW dilupakan oleh kaum muslimin di perang Uhud, membuat mereka terpukul dengan satu pukulan yang berat dari orang-orang musyrik. Bagaimana lagi dengan hari ini? Berapa banyak sunnah yang kita tinggalkan? Itulah sebabnya jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita jalan untuk kembali kepada kejayaan kita, untuk meraih pertolongan Allah, kata Nabi SAW, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan kalian, kelemahan kalian, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Padahal Nabi SAW mengabarkan, di antara sebab kehinaan kita adalah meninggalkan jihad. Tapi ketika beliau memberikan solusi, beliau tidak mengatakan kalian harus segera berjihad, tidak. Tapi sampai kalian kembali kepada agama kalian. Karena jemaah sekalian, bagaimana mungkin kita mengajak umat ini berjihad dalam keadaan banyaknya penyelisihan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana Allah mau berikan pertolongan? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita menang saat kita berjihad melawan orang-orang musyrik dalam keadaan kita menyelisihi petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sampai berbuat dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Padahal kemenangan kita adalah karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala.